berada. Kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, yang merupakan puasa yang ke-22 yang memulai puasanya tanggal 1 dan puasa yang ke-21 yang bagi memulai puasanya tanggal 2. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Pagi ini kita masuk ayat 101 sampai 105. 101 sampai 105. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah. التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وما زادوهم غير تتبيب. وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. إن أخذه عليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. صدق الله العلي العظيم.
Sadaqallahul aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi menyebabkan Allah mengirim malaikat bersab-sab sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mencurahkan kepada kita semuanya rahmat, sakinah, dan juga selalu menyebut nama-nama kita dan nama orang tua kita di hadapan majelis para malaikat. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Surat Hud yang kita bicarakan adalah Hud yang Nabi alaihissalatu wassalam. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 105. Kita ringkaskan dari ayat 100 yang merupakan ayat terakhir yang kita baca kemarin petang. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik. Itulah diantara amba bentuk jamak dari naba, berita-berita. Al-qura dari negeri-negeri atau negara-negara. Naqussuhu 'alaik, yang kami ceritakan, kami kisahkan kepada Muhammad. Minha qa'imun wa hasid. Di antaranya masih ada yang bisa kita lihat bekas-bekasnya, masih ada yang berdiri, kemudian wahasid, dan di antaranya ada yang sudah tidak ketahuan lagi atau tidak kelihatan lagi. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara bangsa-bangsa, peradaban-peradaban yang telah musnah, ada yang masih menyisakan bekas-bekas dan ada yang tidak. Bukan hanya di berbagai tempat, tapi bahkan di Nusantara, di Asia Tenggara, juga seperti itu. Ada pernah dulu kekuasaan besar, tapi hampir tidak ada bekasnya. Seperti contohnya Sriwijaya di Sumatera, itu hampir tidak ada jejaknya, kecuali sangat sedikit. Ataukah kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan, itu sangat sedikit jejaknya. Jadi ada yang meninggalkan jejak, dan ada yang jejaknya tidak bisa dilacak. Tapi tidak bisa dilacak jejaknya bukan berarti mereka tidak pernah ada. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Jadi ini adalah ilustrasi kalau kita menyembah patung, lihatlah patung, mengusir burung dari tubuhnya saja tidak mampu. Jadi artinya, ya orang yang menyembah patung itu adalah merupakan kegagalan berpikir yang sangat serius. Ya. Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kembali kepada bangsa-bangsa atau negara-negara yang dihancurkan tadi. Allah berfirman, bukan kami yang menzalim mereka, bukan kami yang menjadi penyebab hancur dan binasanya mereka, tetapi akibat kezaliman mereka terhadap diri mereka. Jadi kalau lihat di sini jemaah sekalian, zalamu anfusahum, ya, zalamu anfusahum. Jadi bermula dari kezaliman kepada nafs diri-diri mereka. Kezaliman kepada diri itu adalah melawan kebenaran. Karena diri kita, jiwa kita itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kebenaran itu kita tegakkan pada diri kita, dia selalu sejalan dengan fitrah dan karenanya bukan kezaliman. Karena kezaliman itu kan zulumat, gelap. Ya, lawannya adalah hak, kebenaran atau cahaya. Makanya di dalam hati kita disebut dengan nur, nurani, cahaya. Nurani, dua cahaya. Apa sebabnya? Karena kebenaran itu adalah cahaya, sedangkan kebatilan itu adalah kegelapan. Ya, jadi seperti itu. Dengan demikian orang yang melakukan kezaliman menggelapi jiwanya sendiri,
orang yang mengungkapkan kebenaran adalah menerangi jiwanya sendiri. Dan siapapun yang berbicara berdasarkan fitrahnya, cahaya fitrah yang ada pada jiwanya, maka orang itu pasti pendapatnya, pikiran-pikirannya bersifat universal. Ya, selalu benar. Jemaah sekalian berbahagia, saya tadi baru menonton wawancara seorang tokoh politik dan tokoh bisnis dari Australia berkulit putih. Dia berbicara dengan tulus, ya, dia mengatakan tentang Palestina. Saya tidak habis pikir, kata dia, apa yang terjadi di Palestina itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia ceritakan orang meninggal yang ketahuan 50.000. Belum lagi dengan yang ada di dalam puing-puing yang belum terungkap karena gedung-gedung di sana pada roboh. Sambil katakan, saya tidak habis pikir, kita orang kulit putih dan beragama Kristen selalu cenderung menganggap diri lebih tinggi daripada orang Muslim yang berkulit coklat. Ya, padahal ini yang terjadi adalah kejahatan terhadap orang lain. Nah, itu adalah artinya apa? Dia berbicara berdasarkan fitrahnya itu pasti universal. Ya, walaupun dia Kristen berkulit putih dari Australia, tetapi karena berbicara dari sisi nuraninya, ya selalu universal. Seperti itu. Jadi yang namanya zalamu anfusahum itu adalah mereka yang menggelapi dirinya. Apa yang menutupi diri kita sehingga menjadi gelap, yaitu ego kita. Ego itu bisa muncul dari ego seperti pengetahuan pribadi kita. Ego itu bisa muncul dari kekayaan pribadi kita. Tapi ego juga bisa muncul secara kolektif. Misalnya ego keagamaan kita, ego mazhab kita, ego warna kulit kita, macam-macam. Ya, jadi ego kota dan desa kita. Ya, kan terkadang kita orang kota lebih tinggi egonya daripada orang kampung, orang desa, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu bisa muncul dari berbagai sisi. Ya. Oleh sebab itulah Allah menjelaskan di sini, dan ini berkali-kali supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah memberikan kezaliman kepada manusia. Tidak pernah sama sekali. Jadi tidak ada sebetulnya kejahatan dari Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan yang menciptakan kejahatan itu Tuhan, jelas salah, tidak benar. Jadi beda antara ketiadaan dan keberadaan. Contohnya misalnya gelap. Sebetulnya gelap itu adalah bahasa negasi dari ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya itu dari sisi cahaya, gelap itu tidak ada cahaya. Jadi artinya apa? Kegelapan itu tidak punya eksistensi secara mandiri maksudnya. Jadi gelap itu tidak punya eksistensi mandiri. Yang ada cahaya. Jadi ketika tidak ada cahaya kita sebut dengan gelap. Jadi apa itu gelap? Ya, ketiadaan cahaya. Jadi kalau kita katakan apa itu cahaya, ketiadaan gelap, ya tidak bisa, karena bukan kegelapan yang berdiri sendiri, tapi cahaya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi intinya seperti itu. Nah, contohnya misalnya kebaikan itu berdiri sendiri. Apa yang disebut dengan kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Jadi kejahatan itu sebetulnya bukan diciptakan, meniadakan kebaikan, kejahatan namanya. Jadi dengan demikian, yang Allah ciptakan itu kebaikan. Ketika kita atau tidak mewujudkan kebaikan itu, kejahatan namanya. Ya. Contoh yang paling konkret, sederhana sekali misalnya. Kita lihat ada orang di jalan berjalan sendirian misalnya. Gelap dan kita lewat pakai mobil, lampunya terang. Dan kita membiarkan orang itu di jalan, ya sebetulnya kalau kita lihat ini biasa-biasa saja. Tapi sebetulnya itu adalah kejahatan. Kenapa? Karena kita kita tidak berbuat baik kepadanya. Kita tidak berbuat baik, minimal menyorot mereka dengan lampu atau menaikkan di atas mobil, maka ketiadaan itu disebut dengan kejahatan. Jadi ketika kita tidak menyorot jalannya, ataukah ketika tidak meminta di atas mobil, ingat ketika tidak, itu namanya disebut dengan keburukan. Seperti itu. Jadi sebetulnya keburukan itu adalah ketiadaan. Tetangga kita terbakar rumahnya dan kita tidak mengambil air, nah itu namanya keburukan. Karena kita tidak mengambil air, itu keburukan, kejahatan namanya. Jadi sebenarnya kejahatan itu adalah ketiadaan kebaikan, sebagaimana kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Nah dengan demikian, benar kata ayat ini, bukan kami yang menzalimi mereka. Mereka sendiri menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kami ciptakan pada diri setiap manusia itu cahaya, kata Tuhan. Kok kenapa dia gelap? Ya karena dia sendiri yang meniadakan cahaya itu dan menutupnya. Ya, jadi seperti itu. Fama agnat anhum alihatuhum. Ya. Maka apa yang terjadi? Fama agnat
anhum alihatuhum, ilah-ilah mereka. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Alihah itu adalah untuk jamak dari ilah. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bermanfaat. Seperti tadi kita lihat patung. Ya, kita lihat di video kita tadi. Jangankan membantu kita, jangankan misalnya menyelamatkan kita. Oh itu tadi tubuhnya saja ditenggerin burung, nggak bisa mengusir burung-burungnya dari situ. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian fama agnat anhum alihatuhum. Maka Tuhan-Tuhan ilah-ilah mereka tidak bermanfaat bagi mereka atau tidak bisa membantu mereka. Siapa Tuhan-Tuhan mereka itu? Allati yada'una min dunillah. Yaitu ilah-ilah yang mereka sembah, yang mereka seru selain daripada Allah. Jadi apa saja yang kita seru selain daripada Allah adalah alihah, ilah-ilah. Min syai' tidak bisa memberikan bantuan sesedikit apapun. Jadi min syai'-nya di sini, ya ini dari kata ini tadi di atas agnat. Ya. Jadi pama agnat. Tidak bisa membantu min syai' sesedikit apapun. Ya. Lamma ja'a amru rabbik, tatkala keputusan Tuhan datang untuk mengazab kita. Jadi ketika Tuhan memutuskan untuk mengazab, menghukum kita, ya kita tidak bisa lepas daripadanya. Tuhan-Tuhan yang kita sembah selain Allah tidak mampu menolong kita. Wa ma zaduhum ghaira tatbib. Ya. Dan tiada yang bertambah bagi mereka selain daripada tatbib, kebinasaan. Jadi yang ada adalah justru kita semakin binasa. Jadi kebinasaan ini adalah produk daripada pekerjaan kita sendiri. Kebinasaan bukan dari Allah, sebagaimana kezaliman tadi bukan dari Allah. Ma zalamnahum, bukan kami yang menzalimi manusia, akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Dan kalau Bapak Ibu rajin baca Al-Quran, pasti sering sekali menemukan ayat-ayat yang mirip dengan ini. Ya. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Itu ada juga yang begitu bunyinya. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya, kalau sini walakin zalamu anfusahum. Kita lihat di sini ayat berikutnya yang setimbang dengan ini. Ya. Kita lihat surat Al-Araf. Ya. Surat 748. Wanada ashabul Arab. Ini nanti antara pada masyar dengan surga neraka itu ada tempat yang tinggi di mana yang menempati tempat itu adalah bukan orang sembarangan, tapi orang-orang suci dari dunia. Makanya disebut dengan tempatnya, disebut dengan Arab, paling kita kenal, paling dikenal manusia. Ya, terkadang Arab diartikan yang paling tinggi karena paling posisinya paling tinggi dalam pengertian itu orang yang berkelas atas dari sisi amal ibadah. Ya, orang yang mendapatkan semacam keberkahan dari Tuhan. Wanada ashabul Araf, dan berkatalah kelompok Araf. Ya, Araf itu artinya orang-orang yang menghuni tempat yang tinggi tadi. Rijalan kepada beberapa orang. Ya rifunahum, yang mereka mengenal mereka. Jadi berserulah ashabul Araf kepada orang-orang yang ashabul Araf ini mengenal mereka. Ya rifunahum. Jadi mereka Araf ini mengenal semua orang yang lewat di titian sirat. Ya. Jadi ya rifunahum bisimahum, karena ada tanda pada diri-diri mereka. Ada tanda bahwa mereka itu adalah orang beriman ke sini atau tidak beriman. Qalu, mereka berkata, ma agna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Al-Araf ini, ataukah orang yang ada di Al-Araf ini berkata kepada mereka tadi yang ada tanda pada dirinya. Ya. Apa katanya? Ma agna angkum jam'ukum. Semua yang kalian kumpulkan di dunia tidak bermanfaat bagi kalian. Tidak memberikan pengaruh kepada kalian. Wa ma kuntum tastakbirun. Begitu juga tidak berpengaruh lagi kepada kesombongan kalian di dunia. Jadi orang yang melakukan tadi kezaliman pasti sombong karena ditutupi oleh egonya, itu cahaya nuraninya atau cahaya fitrahnya. Jadi ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jadi dua di sini. Jam'ukum, semua yang kalian kumpulkan di dunia harta benda tidak berguna lagi. Yang kedua,
kesombongan kita, ego kita dulu di dunia yang menyebabkan tertutupnya fitrah kita atau cahaya fitrah kita tidak bermanfaat lagi. Ya. Wa ma kuntum tastakbirun. Karena yang bermanfaat di sana adalah cahaya. Pada saat kita menyeberang di titian sirat, kita butuh cahaya. Jadi Bapak, Ibu, jemaah sekalian pasti membayangkan dulu ini mewah pada zamannya. Ya. Jadi ini pernah mewah pada zamannya, membuat pemiliknya mendapatkan semacam hierarki sosial, status sosial yang tinggi. Ya, dipuji-puji dan dipuja-puja. Kenapa? Karena pasti yang tinggal di sini ini pasti rumah mewah pada zamannya. Yaitu dibuat di gunung-gunung. Ya. Orang tinggal di sini pasti orang hebat. Sekarang saja masih banyak di antara kita yang tinggal di gubuk-gubuk. Nah, mereka ini pada saat itu ribuan tahun yang lalu sudah tinggal di gedung-gedung seperti ini. Tentu pada zaman ini adalah setara dengan gedung-gedung bertingkat sekarang. Wa kadzalika akhdzu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. Dan begitulah akhdzu rabbika. Tuhanmu memberikan azab, memberikan hukuman idza akhadzal qura, ketika dia menghukum negeri-negeri. Maksudnya negeri-negeri itu penduduk-penduduk negeri, ya. Jadi begitulah caranya Tuhan menghukum atau mengazab suatu negeri apabila dia mengadab negeri-negeri, penduduk negeri-negeri. Wahia zalimatun. Coba Bapak Ibu sekalian yang mengerti sedikit bahasa Arab perhatikan ya. Ini kan al-qura, ya. Al-qura ini kan terjemah dari karya, ya. Jadi kalau satu negeri namanya karyatun, ya. Kalau banyak namanya al-qura. Makanya kan Mekah itu nama lainnya adalah Ummul Qura. Ya. Jadi Mekah itu nama lainnya Ummul Qura karena dulu banyak negeri-negeri yang berinduk ke sana, ya, termasuk Taif misalnya. Jadi banyak dulu negeri-negeri atau wilayah-wilayah di sekitar Mekah berinduk ke Mekah. Sama sekarang misalnya di dunia modern. Kuala Lumpur itu adalah induk ibu kotanya negeri-negeri yang lain. Ada negeri Sembilan, negeri Pahang, Kedah dan sebagainya. Nah itu induknya ada di Kuala Lumpur. Nah itu namanya Ummul Qura-nya di sana. Nah jadi seperti itu. Kalau di Indonesia, Jakarta Ummul Qura-nya. Ada negeri Jawa Barat, negeri Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu kita anggap itu sebagai karya-karya. Nah induknya itu ada di Jakarta. Namanya disebut dengan Al-Qura Ummul Qura. Nah intinya adalah Qura itu artinya negeri-negeri. Ya, atau sekarang bisa dikatakan bangsa-bangsa. Atau kan negara-negara juga bisa. Ya. Jadi Al-Qura itu adalah negeri-negeri. Dan kemudian dikatakan di sini, wahia, dia. Siapa di sini? Qura. Ya, ini bentuk laki-laki, bentuk perempuan satu. Karena Qura ini adalah bentuk jamak. Jamak tidak beraturan. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau jamaknya tidak beraturan, jamak taksir namanya, maka dihitung menjadi satu perempuan. Makanya hiya di sini bukan hunna. Ya, kenapa? Karena kalau jamak taksir, maka dihitung satu perempuan, hiya di sini. Kemudian zalimnya juga menjadi zalimatun karena dia perempuan ini. Nah, yang menarik adalah berarti siapa yang zalim di sini? Kan seakan-akan adalah negerinya. Pada aslinya kan tidak ada negeri yang zalim. Yang ada itu adalah negaranya, orangnya. Ingat, tidak ada negara yang zalim. Tidak ada negeri yang zalim. Ya. Yang ada itu adalah orang-orangnya, ada yang zalim. Nah, tetapi kenapa disebut dengan Al-Qura di sini melakukan kezaliman? Wahya zalimatun, ketika dia melakukan kezaliman. Ya, ini menunjukkan bahwa sudah mayoritas orang di negeri itu zalim. Ya. Tentu tidak ada negeri atau negara seluruh orangnya buruk, nggak ada. Sebagaimana tidak ada negeri atau suku bangsa yang seluruh orangnya baik, pasti ada juga yang buruk. Seperti di mana-mana sama. Ras manapun, suku bangsa manapun sama saja, tidak berbeda satu sama lain. Jadi di tengah-tengah orang baik selalu ada orang buruk, di tengah-tengah orang buruk selalu ada orang baik. Ya. Sampai kan ada istilah biasa tuh, novel namanya perawan disarang penyamun. Nah itu kan artinya penyamunnya baik, ya seperti itu. Jadi iza akhadzal qura wa hiya zalimatun, inna akhzahu alimun syadid. Ya.
Sesungguhnya Allah kalau menghukum hambanya, maka hukumannya itu azabnya adalah alim. Alim itu sedih, pedih. Ya. Alim ini adalah pedih. Ya. Dan kemudian syadid, keras. Ya. Syadid, keras, teruk, yang gila. Kalau keterlaluan itu masih disebut dengan gila. Kalau sambalnya pedas banget, namanya sambal gila. Ya. Nah, jadi ini adalah keras. Ya. Alimun syadid. Jadi adalah alim syadid. Jadi inna akhzahu alimun syadid. Jadi kalau Allah sudah sampai mengazab kita, keras. Makanya kan Allah tidak langsung mengazab kita. Karena dia tahu kalau kita dapat azabnya langsung berat. Oleh sebab itulah sedapat mungkin, karena Allah tidak langsung mengazab kita, kita gunakan jedah itu untuk melakukan istighfar dan taubat seperti pembahasan sebelumnya. Sebelum azab itu datang. Karena kalau azab itu sudah datang, ya berat. Alimun syadid. Nah, terutama ada saatnya nanti azab tidak bisa dikoreksi lagi, yaitu ketika kita sudah meninggal dunia dan sampai di alam akhirat. Kalau sudah sampai di alam akhirat, neraka, ya susah untuk dikoreksi. Maka di sana inna akhzahu alimun syadid. Sungguhnya hukumannya itu adalah sangat pedih dan keras. Maka kita menghindarinya. Maka kewajiban kita bersama agar agar negeri-negeri ini jangan sampai, atau penduduk negeri ini jangan sampai rusak ya. Kalau kita dengarkan di negeri kita ini kan mengerikan ya. Sabung ayam orang dilakukan di bulan Ramadan. Itu kan sudah beberapa penggerebekan itu ya. Bulan Ramadan harusnya kita hormati sebagai bulan yang mulia, tapi kok orang main main judi, sabung ayam, main judi sabung ayam di bulan Ramadan. Ya. Sampai ada penembakan aparat kemarin itu di mana, di Sumatera kalau tidak salah. Nah, jadi jemaah sekalian suruh bahagia, dan ini sangat mungkin banyak, karena kan kalau satu kasus besar itu mungkin ada yang lain lagi, tempat-tempat lain. Nah, yang melakukan itu pasti orang Islam juga banyak di dalamnya. Jadi orang Islam, tapi di mana coba? Nah, inilah harusnya kewajibannya para guru agama, guru bangsa, guru sekolah, begitu ya para ustadz, asatiz, kiai, ulama, buya, ajengan, tengku. Ini semuanya harus bekerja bersama-sama untuk memperbaiki kualitas masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelajaran yang berkualitas juga. Bukan hanya pelajaran yang sifatnya remeh-temeh, ya, yang sifatnya superficial, permukaan saja, sifatnya zahiriyah saja. Harusnya diberikan yang bisa merubah mental mereka. Ini harus dilakukan. Ulama harusnya menghindari mengajari orang hanya dengan terkeke-keke saja, karena kalau orang terkeke-keke itu, kata Nabi dan para ulama, itu adalah mematikan hati. Ya, orang kalau diajari, kan banyak sekarang kalau ceramah membuat orang terkeke-keke, tertawa terbahak-bahak. Nah, sedangkan tertawa terbahak-bahak itu kan dikecam dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya. Nabi mengatakan kalau seandainya kalian tahu apa yang terjadi nanti di akhirat, pasti kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Jadi harusnya sedapat mungkin kita banyak menangis dalam kehidupan ini daripada tertawa. Kata Nabi, siapa yang lebih banyak menangis dalam kehidupan ini daripada tertawa, maka di akhirat dia akan lebih banyak tertawa daripada menangis. Sebaliknya, orang yang banyak tertawa sekarang di dunia, nanti di akhirat akan lebih banyak menangis. Maksudnya itu bersedih, menderita. Kalau tertawa di sana pasti bahagia. Ya. Jadi marilah kita merubah. Ya, supaya apa? Supaya ajaran agama ini lebih mendasar, lebih hakiki, lebih dalam, ya, benar-benar merubah karakter, sifat, watak manusia. Kalau cuma sekedar tertawa terbahak-bahak, nah ini nanti hanya agama menjadi hiburan. Agamanya seperti sinetron, agamanya seperti lawakan, dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang terjadi kemudian, kita akan merasakan azab yang pedih dan keras nanti di akhirat. Karena dikatakan, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. Azab Allah itu adalah pedih dan keras. Kita lihat surat Haji di sini. Surat Haji itu surat 22 ayatnya 45. Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha." Betapa banyak negeri-negeri yang telah kami membinasakannya. Wahia zalimatun. Karya di sini tunggal, dia tetap tunggal di sini. Jadi tunggalnya di sini, karyanya di sini tunggal.
Kalau tadi qura tunggalnya karena dia jamak taksir, dia menjadi satu perempuan. Kalau di sini ya karena memang karya itu dihitung perempuan. Yang namanya jamak taksir itu bisa dari laki-laki, asalnya laki-laki. Jadi asalnya laki-laki, artinya waktu bentuk tunggalnya laki-laki. Untuk bentuk jamak berubah jadi perempuan. Kenapa? Karena dia menjadi jamak taksir namanya. Contohnya kitabun. Kitabun itu adalah laki-laki. Begitu menjadi jamak menjadi kutubun. Nah, itu menjadi perempuan hiya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hiya karena memang di sini perempuan ya. Fakain min qaryatin ahlaknaha, yang kami telah membinasakannya. Wahia, maksudnya negeri ini zalimatun. Maksudnya mayoritas penduduknya sudah zalim. Ya. Fahiyya khawiyatun ala urushiha. Sehingga apa yang terjadi ketika dibinasakan, properti, gedung-gedung, karya-karya arsitektur di tempat itu menjadi runtuh. Fahiyya, maksudnya hiya itu kembali ke sini, negeri tersebut khawiyatun ala urushiha, menjadi roboh. Khawiyatun roboh, urush itu adalah atapnya. Jadi kata urush dari kata arash. Ya. Jadi arash itu puncak sebetulnya. Puncak kontrol. Wabirin mu'talatin, mu'attalatin. Ya. Jadi di sini ada apa namanya, kota-kota yang roboh, kemudian ada sumur-sumur yang kering, karena kalau sudah tidak ada orangnya, sumurnya menjadi kering, tidak ditimba menjadi rusak. Wa qasrin masyid, dan juga ada istana yang kemudian ditinggalkan. Istananya mewah, tetapi tinggal rangka-rangkanya. Wa qasrin masyid. Jadi artinya kita bisa menyaksikan ini, dan kita sekarang dengan teknologi komputer, teknologi internet, gampang sekali. Tinggal kita searching di Google tentang kota-kota tua yang sudah roboh, itu semuanya muncul gambar-gambar. Bisa kita lihat secara 2 dimensi dalam bentuk gambar, bisa 3 dimensi dalam bentuk video misalnya. Jadi bisa kita melihatnya sekarang tanpa harus ke sana. Jadi kita sekarang sangat tertolong hidup dalam dunia sekarang. Karena walaupun kita tidak pergi ke tempat itu, kita bisa melihatnya baik melalui videonya kah atau melalui gambarnya. Ini orang berkumpul di satu tempat saja. Jemaah sekalian coba bayangkan kalau nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Ini kan cuma satu kota, ini belum tentu satu kota juga, cuma beberapa ribu orang di satu kota, mungkin ada pasar malam misalnya, atau mungkin ada festival, atau ada apalah, ada pameran dan sebagainya. Lalu kemudian orang datang ke sana dan begitu ramai seperti ini. Jemaah sekalian, bapak, ibu, tuan-tuan, puan-puan, coba bayangkan nanti kalau kita bangkit di padang mahsyar. Ya, dengan masing-masing sibuk pada dirinya masing-masing. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, yang tadi di atas ayat sebelumnya itu tentang azab, la ayatan, benar-benar ada tanda, ada ayat, ada mujizat. Liman khafa, bagi orang yang takut adzabal akhir, azab akhir. Jadi pernyataan di ayat tadi itu benar-benar ayat, tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liman, bagi orang yang khafa, yang takut. Jadi kita harus memiliki khauf. Khauf itu rasa takut kepada apa? Adzabal akhirat, azab akhirat. Jadi kita takut kepada azab akhirat. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat yang mengatakan Rabbana srif anna adzab jahannam. Itu ayatnya kira-kira 65 ya, ayat 65-an. Ya, di situ dikatakan Rabbana srif anna adzab jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka, karena azab api neraka itu benar-benar. Jadi kita lihat di situ ayatnya menjelaskan kepada kita. Coba kita lihat di sini. Surat Al-Furqan, surat 25. Ayatnya sekitar 20, 60, bukan 20, 65. Ya, ini. Walladzina yaquluna rabbana sirf anna adzab jahannam. Siapa yang berkata seperti ini adalah ini. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang pengasih. Ya, Ibadur Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tanda-tanda hamba Allah itu yang pengasih adalah kalau berjalan di muka bumi itu merendah, humble lagi. Ya. Selalu dari kemarin. Jadi ketika mengatakan
bahwa Nabi Syuaib itu adalah dhaif, ya wajar karena pasti penampilannya memang hauna. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diganggu oleh orang jahil, qalu salama, jawabannya selalu menyenangkan. Salama itu kedamaian. Walladzina yabituna, dan orang-orang yang, artinya tanda-tanda ini adalah orang-orang yang melewati malam-malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri. Sujud dan wa qiyamah, bisa dalam keadaan salat, bisa juga dalam keadaan beraktivitas lain, baca Quran, membaca buku dan sebagainya. Yang ketiga, walladzina masih kembali ke atas ya. Walladzina masih kembali ke sini, ibadur rahman. Ya, jadi ibadur rahman itu adalah alladzina yaquluna, yang berkata, berdoa. Doanya Rabbana srif anna adzab jahannam. Wahai Tuhan kami, pisahkanlah kami, jauhkanlah dari kami adab neraka jahanam. Inna adzabah, bisa juga kita artikan dengan partisilah, dindingilah, bentengilah kami dari azab api neraka. Inna adzabah, karena sungguhnya azabnya itu kana gharama, benar-benar menyakitkan. Innaha, sungguhnya neraka itu saat mustaqarrun qama, tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Nah, ini yang ditakuti, makanya berdoa seperti ini. Ya, inilah doanya. Jadi kalau kita kan doanya kebanyakan selalu dunia dan dunia, jarang berdoa tentang akhirat. Jadi yang kita selalu lakukan itu doa dunia lagi, dunia lagi. Padahal dunia ini tinggal kita cari, kita kan sudah di dunia. Ya, tinggal ambil uang, pergi beli beras, masak, makan. Nah, yang masalah di akhirat. Karena akhirat itu tidak bisa kita ikhtiar seperti itu. Akhirat itu tidak lagi ikhtiar di sana. Akhirat itu adalah hasil, result, buah daripada amal ibadah kita di dunia. Jadi kalau dunia kita bermasalah, ya nanti akhirat kita bermasalah. Maksudnya, kalau di dunia amal ibadah kita bermasalah, ya nanti di akhirat bermasalah juga. Nah, jadilah tadi. Jadi Allah mengatakan, ya, inna bidzalika la'ayatan liman khafa adzabal akhirah. Bagi mereka yang takut kepada azab akhirat. Jadi sedapat mungkin kita takut kepada azab akhirat. Dzalika yaumun majmu'un. Pada hari itu semua kita dikumpulkan. Kita ketemu dari Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir. Ya. Jadi zalika yaumun majmu'un lahun nas. Manusia dikumpulkan pada saat itu. Wa dzalika, dan itulah yaumun masyhud. Pada saat itu merupakan hari masyhud yang semuanya kita akan sampai. Kita akan menyaksikannya. Kita akan menjadi hadir di sana. Kata-kata masyhud itu semua orang di sana saling menyaksikan, saling melihat. Jadi kalau sekarang di dunia kita tidak mungkin melihat generasi 3 generasi sebelum kita. Misalnya generasinya neneknya nenek kita, nggak ada yang lihat. Ya. Tapi nanti di akhirat kita ketemu semuanya. Kita akan ketemu dari manusia yang sezaman Nabi Adam dan Nabi Adam sampai kepada manusia terakhir. Semuanya ketemu di sana. Majmu'un lahun nas. Semua manusia berkumpul pada saat itu. Dan pada saat itu semuanya masyhud, ya, semuanya bisa disaksikan. Jadi seluruh manusia bisa saling menyaksikan, dan sekaligus juga pada saat itu manusia bisa menyaksikan hasil usahanya yang dulu dilakukan di dunia. Bisa baik, bisa buruk. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami akan menundanya kecuali, jadi kalau manusia kita ini belum mati, ditunda ya hanya waktunya terbatas. Katakanlah sekarang kita masih hidup. Katakanlah misalnya kita sekarang masih hidup. Umur kita sekarang berapa? Katakanlah kita berumur masih muda, kepala 2. Ya paling lama tinggal sekitar 70 tahun, 90 tahun, atau 80 tahun, 100 tahun lah. Katakanlah gitu. 80 tahun itu tidak berasa sebetulnya. Sama sekali tidak berasa. Ya, kita saja punya majelis tadabbur ini tanpa terasa sudah 5 tahun. Tanpa kita rasakan, bayangkan Pak sekalian. Karena kita mulai pertama kali ini kapan? Yaitu tahun 2020. Ya. Jadi ini tadabbur ini kita mulai pertama kali pada Ramadan tahun 2020. Jadi tinggal Bapak cek kalendernya, Ramadan tahun 2020 bulan berapa? Ya mungkin pada saat itu sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Ya. Yaitu pada saat pandemi COVID tahun pertama. Pandemi COVID-19 itu kan bermula sekitar November-Desember Cina.
lalu kemudian menyebar termasuk masuk ke Asia Tenggara pada kira-kira bulan Februari Maret tahun 2020. Nah, pada saat itu semua aktivitas dihentikan, lockdown. Ya. Kita tinggal di rumah, akhirnya kita berkomunikasi pakai Zoom. Nah, kemudian kita teruskan pada saat masuk Ramadan bulan Mei, kalau tidak salah, kita kemudian memulai tadabbur. Jadi persis tahun ini 5 tahun, bayangkan itu. Tanpa terasa. Ini namanya 5 tahun tidak terasa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat itu punya bayi, ya baru lahir, sekarang anaknya sudah taman kanak-kanak, ya sudah hampir masuk sekolah dasar. Nah, begitu cepatnya waktu berlalu. Ya. Jadi wa manu akhiruhu, kami tidak menunda kematian manusia itu kecuali sebentar saja. Waktu ajalin madud. Ya, maksudnya di situ diakhirkan di sini bukan berarti sudah sampai aja. Kalau sudah sampai aja nggak bisa ditunda, tapi maksudnya kita ini di dunia sebetulnya ditunda saja. Jadi kita ini cuma ditunda saja. Ditunda kematiannya kapan? Ya sampai waktu yang kita tidak tahu. Tapi walaupun kita tidak tahu, bisa kita raba-raba. Usia manusia itu rata-rata cuma sekitar 70-80 tahun. Jarang orang berusia 100 tahun. Ya anggaplah kita termasuk orang yang jarang itu 100 tahun. Berarti kalau umur kita sekarang sudah 40 atau 50, ya 50 tahun. Jadi tanpa terasa 50 tahun itu tidak terasa. Ya, jadi pasti akan mati. Ya, walaupun kita belum mati sekarang, ya pasti akan mati. Karena kata-katanya ini, wa manu akhiruhu illa li ajalim ma'dud. Ya adalah kami menunda mengakhirkan kecuali untuk waktu yang telah ditentukan saja. Illa li ajalin ma'dud. Ya, waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang akan kita temui nanti di sana. Kita lihat dulu ayat-ayat yang sejalan dengan sini. Kita lihat surat Al-Waqiah dulu. Allah mengatakan surat Al-Waqiah, Qul innal awwalina wal akhirin. Jadi katakanlah sungguhnya yang orang-orang dahulu dan orang belakangan. Yang terdahulu dan yang terakhir. Ya. La majmu'una, benar-benar akan berkumpul. Tadi di ayat sebelumnya kita sudah lihat, pasti kita akan dikumpulkan ini. Orang awal, manusia pertama dan manusia terakhir pasti akan berkumpul nanti di sana. Ya. Di mana berkumpulnya? Ila miqati yaumin ma'lum. Sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Miqat itu waktu. Ya. Waktu yang telah disepakati pada hari yang telah ditentukan. Jadi artinya hari apa itu? Yaitu pada saat kita berkumpul di padang mahsyar. Pada saat itu kita berkumpul semuanya. Orang awal sampai orang akhir ketemu di sana. Nabi Adam sampai kepada Imam Mahdi akan ketemu di sana. Warganya Nabi Adam, anak-anaknya Nabi Adam dengan masyarakat akhir zaman akan ketemu dengan semuanya. La majmu'un ila miqati yaumin ma'lum. Ya. Summa innakum, kemudian sungguhnya kalian ayyuhadzallunal mukadzibun. Ya. Lalu kemudian pada saat itu celakalah orang-orang yang dulu di dunia, ad-dallun, sesat, al-mukadzibun, mendustakan kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, jadi inilah. Kemudian berikutnya, wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi artinya apa jemaah sekalian, kita itu ya bisa tidur dan sekaligus mati ya, di waktu malam ataupun di waktu siang. Ini huwallazi yatawaffakum bil-laili. Dialah Allah yang mewafatkan. Jadi kalau kita malam itu wafat juga, cuma masih bisa bangun. Ya kalau wafatnya tidur bisa bangun lagi. Tapi kalau wafatnya mati tidak bisa bangun lagi. Jadi wafatin bisa tidur bisa mati. Kalau mati nggak bisa bangun. Kalau masih tidur bisa bangun. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah mewafatkan kita di malam hari, maksudnya membuat kita istirahat di malam hari. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui, Allah mengetahui ma jarahtum bin-nahar, apa yang kalian kerjakan, apa kesibukan kalian di siang hari. Summa, kemudian ia ba'athukum, dia membangunkan, membangkitkan kalian fihi, pada siang hari itu, liqada ajalun musamma, untuk disempurnakan ajalnya, maksudnya untuk meneruskan kehidupannya. Kita bangun di siang hari untuk mencari nafkah, makan, minum, karena kita ini kontinuitas umur kita tergantung daripada makanan dan minuman secara biologis. Maka di siang hari kita mencari nafkah, lalu kemudian kita
meneruskan kehidupan kita. Tapi sampai kapan? Ajalul musamma. Sampai ajal waktu yang telah ditentukan. Ditentukan apa ya? Kurang lebih tadi 70-80 tahun. Summa kemudian ilaihi kepadanya lah, kepada Allah lah, marjiukum, kalian semua akan dikembalikan. Summa kemudian yunabbiukum, kalian akan diberikan informasi di sana bima kuntum ta'malun, tentang apa saja yang kalian kerjakan di dunia. Jadi kita semuanya akan dibangkitkan di sana. Kita semuanya akan muncul bangkit lagi di sana, dan dunia ini adalah tempat untuk berusaha saja. Makanya ketika dikatakan dibangunkan menggunakan kata ya ba'atsukum, karena kita juga nanti akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Jadi kita di dunia ini adalah sampai waktu tertentu saja. Kemudian ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Kemudian ya'ti la takallama nafsun. Pada saat itu datanglah orang-orang tapi tidak bisa berbicara. Akan tiba saatnya di mana la takallamu nafsun, seseorang tidak bisa berbicara illa kecuali bi'idnih. Jadi pada saat itu kita tidak bisa seenaknya berbicara. Orang hanya bisa berbicara kecuali atas izin Allah. La takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum, maka pada saat itu setelah semuanya diputuskan, manusia terbagi dua. Ya, jadi di sana kita sampaikan dulu tidak bisa kita berbicara seenaknya, harus ada izin. Yang kedua di sana ada dua. Ya, ada yang syakiyun, ini ada syakiyun, ada yang celaka, dan ada yang berbahagia. Ya, ini adalah neraka, ya. Dan ini adalah sorga. Ya, ini adalah sorga. Ya. Jadi di akhirat hanya dua kemungkinan, neraka dan sorga. Neraka itu adalah kecelakaan, dan sorga adalah kebahagiaan. Neraka juga adalah penderitaan, dan sorga adalah kebahagiaan. Jadi inilah nanti kita di akhirat. Jadi kita di sana tidak bisa berbicara kecuali atas izin Allah. Yang ada di sana, yang masuk menjadi celaka di sini, akan meminta atau menyesali hidupnya dulu di dunia, kenapa jadi manusia dan tidak jadi tanah saja. Kita lihat di sini. Surat An-Naba, ayatnya 38 sampai 40. Allah firman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu ar-ruh dan malaikat berdiri saffa, bersaf-saf. Jadi ruh dan malaikat. Jadi malaikat jamak, ruh tunggal ini. Ya, dalam Al-Quran tidak ada arwah, yang ada ruh. Kata ruh ada dalam bahasa Arab, tapi tidak ada di Quran. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu roh dan malaikat-malaikat berdiri menghadap Allah dalam keadaan saffa, berbaris, bersaf. La yatakallamuna, mereka bukan hanya malaikat, tapi kita semuanya. La yatakallamuna, pada saat itu manusia, roh dan malaikat semuanya tidak bisa berbicara. La yatakallamun, tidak bisa berbicara illa kecuali man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Maha Pengasih. Jadi kalau tidak mendapatkan izin, ya tidak bisa berbicara. Ya. Wa qala sawaba, dan pada saat itu semua orang berbicara pasti berbicara yang benar, tidak bisa berdusta. Wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar-benar akan terjadi. Al-haq, hari itu adalah kebenaran. Itu adalah terjadi, pasti akan terjadi. Kita akan sampai di sana. Kita sekarang merasa di dunia, tapi nanti kita akan sampai di sana. Faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka siapa yang mau hendaklah mengambil jalan menuju kembali kepada Tuhannya. Jadi setelah berbicara itu adalah kebenaran, hari kebenaran, maka kebenaran itulah yang bisa membawa orang kembali kepada Allah bagi siapa yang mau. Jadi artinya Allah tidak memaksa kita. Faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba. Bagi siapa yang mau untuk mengambil jalan kepada Tuhannya sebagai tempat kembali. Di tempat lain dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah, yang mau kafir, kafirlah. Kenapa Allah tidak memaksakan kehendaknya kepada kita? Inna anzarnakum, sungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian, adzaban qariba, bahwa akan ada azab yang dekat.
Di mana dekatnya? Setelah kematian. Setelah kematian itu dekat sekali. Karena begitu kita mati, keluar dari dunia, maka kita keluar dari dimensi ruang dan waktu, sehingga tidak ada istilah lama lagi di sana. Maka disebut dengan adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu manusia melihat apa yang dikerjakannya dulu di dunia. Jadi yauma yanzurul mar', pada saat itu manusia melihat apa-apa yang dikerjakannya dulu di dunia. Ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru, dan berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Alangkah bahagianya aku seandainya dulu di dunia saya hanyalah tanah. Kenapa? Karena setelah melihat perbuatannya tidak memungkinkannya masuk ke dalam surga. Maka dia berkata, ya laitani, alangkah senangnya saya, ya Allah, seandainya dulu di dunia saya hanya tanah saja. Tapi ini adalah pengandaian yang tidak mungkin karena sekarang sudah ada di akhirat. Tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk menjadi tanah. Kita lihat hadis berikut ini sebelum kita diskusi. Ada 2 hadis sebagai penutup. Yang pertama, orang yang celaka dulu. Kan tadi ada yang celaka, ada yang bahagia. Jadi kita ambil hadis pertama, celaka dulu. Syakik, baru kemudian nanti yang bahagia. Ini adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi, wasanya Nabi bersabda fi hajjatil wada. Jadi Nabi pernah bersabda di haji wada, berarti berkhutbah di haji wada. Haji wada itu adalah haji perpisahan, haji yang terakhir dihadiri Nabi. Wa yahkam au qala wailakum. Yahkam itu artinya celakalah. Ya. Kum, celakalah kalian. Yahkum. Ya. Yahkum, celakalah kalian. Ya. Bukan yahkum, waihakum. Waihakum, ya. Waihakum. Ya. Waihakum, celakalah kalian. Mirip dengan wailakum. Waihakum, celakalah kalian. Atau berkata wailakum. Jadi ada mengatakan waiha, ada mengatakan wailakum. Waihakum atau wailakum. Waila itu dari kata wail. Seperti wailul likulli, itu wail. Jadi waihakum au qala waihakum, wailakum. Celakalah kalian. La tarji'u ba'di kufaran. Janganlah kalian kembali menjadi kufur setelah sepeninggalku. Ba'di itu setelah aku meninggal. Nanti kalau aku sudah tidak ada, jangan kalian kembali pada zaman jahiliyah. Kufar itu pada zaman jahiliyah. Di mana pada saat itu yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Di mana kalian kembali saling menebas leher masing-masing, saling membunuh maksudnya. Saling memegang leher, memegang leher atau menebas leher. Nah, jemaah sekalian, apakah itu terjadi setelah Nabi wafat? Jawabannya terjadi. Ya, baru beberapa saat Nabi wafat, meninggal, sudah terjadi perang Jamal. Sudah terjadi perang Siffin, sudah terjadi perang Nahlawan, ya. Dan itu korbannya ribuan, puluhan ribu orang. Ya. Jadi dikatakan waihakum, au qala wailakum, celakalah kalian ini. Ya. Apa celakanya? Apabila sepeninggalku kalian kembali saling membunuh satu sama lain. Ya. Jadi, dan itu terjadi jemaah sekalian. Di mana masalahnya? Yaitu tadi kepemimpinan telah dilepaskan dari langit, ya, sehingga kemudian masyarakat awam juga bisa memilih pemimpin, dan kemudian pemimpin itu menjadi raja-raja, menjadi penguasa-penguasa yang kemudian demi mempertahankan kekuasaannya melakukan kejahatan apapun. Ini kita ambil dari riwayat Imam Muslim nomor 199. Satu hadis lagi, kalau tadi itu celaka, sekarang bahagia. Ya. Orang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, jadi judulnya di atas ini. Yang judulnya orang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, farhatan, mempunyai 2 kebahagiaan. Jadi lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa, farhatan mempunyai 2 jenis kebahagiaan. Farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. Pertama adalah bahagia ketika dia berbuka puasa. Yang kedua adalah berbahagia pada saat dia menjumpai Tuhannya.
Jadi orang berpuasa itu dua kebahagiaannya. Kebahagiaan pada saat dia berbuka puasa, dan kebahagiaan pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan dua-duanya ini adalah lahir dari kerinduan. Jadi kebahagiaan itu adalah lahir dari kerinduan. Kenapa kita bahagia pada saat berbuka puasa? Karena kita rindu makanan disebabkan lapar dan haus di siang hari. Ya. Kenapa kita merasa bahagia berjumpa dengan Tuhan? Karena selama ini kita merindukannya, sementara kita tidak pernah bisa menjumpainya melalui panca indera kita. Maka begitu kita melihatnya nanti di sana, maka pada saat itu farhatun hina yalqa rabbah. Jadi inilah dua kebahagiaan bagi orang berpuasa. Dan dengan demikian juga seperti ayat di atas tadi, ada dua, ada yang syakik, ada yang celaka, dan ada yang berbahagia. Di antara penyebab kebahagiaan adalah puasa yang berhasil, karena puasa yang berhasil melahirkan dua jenis kebahagiaan. Dan ini juga menunjukkan bahwa puasa itu tujuan utamanya adalah yalqa rabbah, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Yaitu dengan ma'rifat kepadanya. Bagaimana kita ma'rifat kepadanya? Membaca Al-Quran. Maka berpuasa dan membaca Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Karena berpuasa diwajibkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran turunnya pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dan khilafnya. Dari kesalahan dan khilafan Al-Fakir, mohon ditinggalkan. Ambil yang baik dari Al-Quran, dari Allah, dan tinggalkanlah Al-Fakir kalau itu adalah salah dan khilaf. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Allah wabarakatuh. Muhammad wa alihi wabarakatuh. Kembali pada surah 78 ayat 38 yang nak dikaitkan kepada pembahasan 105. Statement dalam ayat tadi, kita yang berbentuk jamak dan roh kita yang berbentuk mufrad tadi, atau ke lebih boleh ataupun bermaksud roh dan kita dua hal berbeza, persis kita dengan malaikat pun dua hal berbeza. Beri pencerahan teguran tentang kenapa jamak dengan pada malaikat kita dan roh tadi singular. Thanks, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kalau malaikat dan manusia itu ada jamaknya. Ini malaikat itu bentuk jamak ini. Kalau tunggal namanya malakun. Kalau tunggal itu malakun. Kalau malaikah itu bentuk jamak. Jadi malaikat. Sama dengan kita, manusia itu bentuk jamak. Ya. Nah, anas, manusia itu banyak. Di bentuk jamaknya kita adalah anas. Ya. Jadi manusia dalam bentuk anas itu jamak. Nah, jadi artinya apa? Manusia ini banyak, malaikat banyak, tapi ruh cuma satu. Ya. Dan ruh inilah yang sebetulnya ada pada diri kita semuanya. Makanya jiwa kita sama sebetulnya dikatakan min nafsi wahidah. Dari nafs yang satu sebetulnya. Dari ruh yang sama. Jadi ruh yang ada pada si A, si B, si C sama dengan yang ada pada si D, E, F, G. Ya, sama, tidak ada bedanya. Ruh yang ada, yang Allah masukkan kepada orang yang beras Tionghoa sama dengan ruh yang dimasukkan kepada orang yang beras Eropa. Sama dengan ruh yang Allah masukkan kepada orang yang beras Afrika. Mempunyai ras Afrika. Jadi rasa apapun kita, Melayu, Tionghoa, Vietnam, dan sebagainya, semuanya sama-sama ruhnya. Yang berbeda itu cuma casingnya, cuma bagian luarnya saja yang berbeda. Ya, packagingnya saja yang berbeda, atau casingnya, kalau komputer casingnya saja. Kayak handphone kita bisa modelnya di luar berbeda, mereknya beda, ada Samsung, ada Vivo, ada Xiaomi, ada macam-macam, ada iPhone. iPhone beda, tetapi di dalamnya sama, yaitu Android. Ya, jadi kalau iPhone bukan Android. Jadi Android di dalamnya, ya seperti itulah. Jadi Android itu cuma satu, itu yang ada di Xiaomi, itu yang ada di Oppo, itu yang ada di Samsung, dan seterusnya. Ya. Jadi itu namanya Android. Nah, ini adalah semacam itu Android. Nah, Android inilah masuk di dalam diri manusia. Bahkan sangat mungkin ini juga masuk dalam malaikat. Ya. Jadi ruh dan malaikat selalu dalam Al-Quran dua.
Dan kebetulan lagi pada saat malam Lailatul Qadar, dua-duanya ini datang turun lagi. Tanazzalul malaikatu warruh, kan begitu dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah ar-ruh dan al-malaikah. Ya, jadi artinya apa, ini sama. Dan ruh yang ada pada jiwa kita itu juga ruh yang disebutkan di sini sebetulnya. Ya. Tidak ada bedanya karena ruh cuma satu. Kok bisa banyak? Ya karena ruh ini kan tidak terikat oleh ruang. Kita tubuhnya ini banyak kelihatannya karena terikat ruang. Tapi jiwa kita sebetulnya bukan tidak terikat ruang. Makanya jiwa kita semuanya sama. Ya seperti itu. Nah, makanya apabila kita menganiaya orang lain, hakikatnya menganiaya diri kita. Atau kalau kita menganiaya diri kita, pasti nanti akan menganiaya orang lain lagi. Ya diri sendiri aja dianiaya, apalagi orang lain. Nah begitu. Jadi oleh sebab itulah Allah melarang kita menganiaya diri sendiri, dan doa pertama yang diajarkan adalah Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menganiaya diri kami sendiri. Fa'ilam taufir lana, maka jika bukan karena ampunanmu kepada kami, watarhamna, dan kasihmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ada lagi berikutnya? Di chatroom ada satu pertanyaan. Baik, kita ke chatroom dulu. Dari Pak Andes, sebenarnya orang-orang yang menyembah berhala atau patung di masa lalu itu benar menyembah patung yang mereka buat sendiri, atau sebenarnya itu hanyalah merupakan simbol saja? Karena pada hakikatnya mereka juga menyembah sesuatu di balik simbol patung tersebut. Namun dalam pikiran mereka itu yang juga ada Tuhan yang maha besar yang diwakilkan dalam berpikir konkret berupa patung. Jadi apakah mereka menyembahnya atau tidak, lain soal. Tapi artinya bahwa ada orang yang menyembah itu. Jadi artinya memang ada. Bahwa terminologi musyrik, politeistik ada dalam bahasa kita. Jadi menjadi bahasa Inggris politeistik, artinya mereka percaya. Kita lihat misalnya pada Romawi dulu percaya banyak dewa-dewa, kan begitu. Nah, tapi intinya adalah apapun yang kita sembah selain Allah itu berhala namanya. Tidak selamanya harus patung. Berhala. Nah, berhala itu terkadang dibuat dalam bentuk patung, dibuat dalam bentuk pohon-pohon saja, dibuat dalam bentuk uang, bahkan dibuat dalam bentuk orang. Ya, jadi ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, kenapa Fir'aun berkata begitu? Karena selama ini memang orang mentuhankan Fir'aun dalam pengertian orang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan, tapi takutnya kepada Fir'aun. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian memang ada seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau dia juga percaya dengan Tuhan yang di atas Allah SWT? Nah, itu disebut dengan musyrik. Ya. Jadi kalau dia percaya patung atau percaya selain Allah dan juga menyembah Allah, artinya menyembah sesamanya manusia tapi juga menyembah Allah, namanya musyrik. Syirik itu kan mempersekutukan. Sekutu itu menganggap sama. Tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, kita sebut dengan ateistik. Ya. Ini yang kita sebut dengan ateis. Tidak percaya Tuhan yang di atas, tapi percaya kepada benda-benda. Nah itulah dia. Sama misalnya dengan beberapa dulu partai, kebiasaan komunis di Rusia. Mereka tidak percaya Tuhan, tetapi setiap masuk ke gedung parlemen, itu pasti harus hormat dulu kepada patungnya Lenin. Ya, gitu. Jadi ada patungnya Lenin dulu di situ. Ya, jadi mereka harus hormat. Siapa yang tidak hormat ke situ dianggap tidak setia doktrin komunismenya. Nah seperti itu. Nah tentu saja ini adalah untuk diri kita masing-masing agar kita jangan sampai seperti itu. Nah pertanyaan bagaimana kita mengetahui kalau kita menyembah selain Tuhan? Kan yang disebut menyembah itu jangan bayangkan ada ritualnya seperti sholat misalnya atau begini-begini, tidak selamanya. Yang namanya menyembah itu kan menghamba. Ketika jiwa kita menghamba kepada uang, berarti kita telah memberhalakan uang. Ya. Ketika jiwa kita menghamba kepada pangkat dan jabatan, berarti kita telah menyembah pangkat dan jabatan. Ya, seperti itu. Kalau kita misalnya menghamba kepada istri kita, berarti kita telah menyembah istri kita. Berarti kalau kita menghamba kepada, kalau kita misalnya menyembah kepada suami kita, berarti kita telah menghamba kepadanya. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, apabila kita lebih memenuhi mereka daripada Tuhan, berarti kita telah menghamba kepada mereka. Misalnya gara-gara kita sibuk
mengurusi anak dan anak dan harta benda kita daripada beribadah kepada Allah, sholat misalnya, ya maka kemudian itu adalah tanda kita telah mempersekutukan Tuhan. Ya, berarti kita telah memperlakukan anak ataupun harta benda kita lebih mulia, lebih tinggi daripada Tuhan. Ya, ingat kemarin bangunan logika disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya pada pembahasan kemarin pagi dan sore, bahwa kata Nabi Syuaib, kalian lebih takut kepada keluarga saya daripada kepada Tuhan. Kan begitu kata mereka. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, kalau bukan karena keluarga kamu, kami akan merajam kamu. Nabi Syuaib mengatakan, mengherankan, kenapa kamu lebih takut kepada keluarga saya daripada kepada Tuhan? Oh gitu. Nah itu contoh. Jadi ini contohnya, jadi lebih takut kepada keluarganya Syuaib daripada kepada Tuhan. Ya. Nah jadi inilah. Dan saya kira banyak di antara kita yang seperti ini, lebih takut kehilangan pangkat dan jabatannya daripada kepada Tuhannya. Lebih banyak orang yang takut kepada tidak disebut hebat daripada disebut hamba. Ya. Orang tidak sebut hebat melakukan apa saja, termasuk membeli gelar-gelar dan sebagainya, supaya kelihatan hebat. Ya, jadi dengan demikian, ini kan menunjukkan walaupun dia sholat, tapi sebetulnya dia menyembah bukan Allah, tetapi yang disembah adalah pangkat dan jabatan. Buktinya, mau melakukan apa saja untuk pangkat dan jabatannya, mau melakukan apa saja misalnya untuk gelar-gelar seperti itu. Termasuk sekarang gelar akademik terkadang diperjualbelikan. Nah mudah-mudahan juga sekian sebagai kita terbebas dari hal-hal seperti ini, sehingga Allah senantiasa memberikan kepada kita sifat-sifat puasa. Berpuasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak melacurkan diri kita demi kepentingan harta benda duniawi, pangkat, jabatan, popularitas, dan semacamnya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.